datang di channel Ruang Faham. Bersama Ruang Faham, bikin semua jadi lebih mudah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fatih di channel Ruang Faham. Dan pada part video kali ini kita akan membahas soal-soal esai untuk persiapan UTS Fisika. Nah, di part video ini kita akan membahas mulai dari soal nomor pertama sampai soal nomor 30. So, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Oke. Di sini ditanyakan, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan juga besaran vektor gitu ya teman-teman. Dari sini kita bisa lihat ataupun sudah kita bahas beberapa soal pilihan ganda kemarin bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai aja. Nah, contoh dari besaran skalar itu misalkan massa, suhu, ataupun energi gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan juga arah. Contohnya kayak kemarin saya berjalan 10 meter ke arah utara gitu ya. Nilai dan arah. Nah, contoh kalau dari besaran vektor sendiri itu adalah gaya, kecepatan, terus selanjutnya adalah perpindahan. Oke, selanjutnya kita bahas ke soal yang kedua. Mengapa satuan itu penting gitu ya teman-teman dalam fisika? Karena kenapa sih kok bisa kita tuliskan bahwa satuan itu penting gitu ya? Karena kalau misalkan kita tanpa angka satuan, berarti nanti akan terlihat ambigu ya. Ini angkanya berapa senti atau berapa meter kita nggak tahu ya karena tidak memiliki satuan. Jadi kalau misalkan tidak ada satuan, itu nanti ambigu gitu ya. Karena kita nggak tahu ini tuh berapa nilainya, berapa senti atau berapa meter. Misal kita punya pengukuran nilainya 10. Ini tuh 10 apa? Apakah 10 meter atau 10 senti gitu ya. Jadi kita nggak tahu nilai nilai dari 10 satuan dari 10 ini berapa kalau kita nggak ada satuannya gitu ya. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 3, yakni apa perbedaan massa dan berat secara fisik gitu ya. Jadi kalau massa sendiri, massa itu adalah jumlah materi gitu ya, yang selalu tetap dimanapun. Jadi massa itu jumlah materi yang selalu tetap dimanapun gitu ya. Nah, terus satuan dari massa sendiri itu juga kilogram gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan berat, itu ya ini saya tuliskan di sini ya teman-teman. Nah, kalau berat itu adalah gaya gravitasinya gitu.
Nah, dan rumus dari berat sendiri itu adalah W dilambangkan dengan W massa kali gravitasi gitu ya. Jadi dari sini kita sudah melihat perbedaannya bahwa selain kedua hal ini, satuan dari berat itu adalah Newton. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa massa sendiri itu adalah jumlah materi dan tetap dimanapun, sedangkan berat itu adalah gaya gravitasi. Dan satu lagi, berat itu juga bisa berubah. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas ke soal yang keempat. Oke, di soal nomor 4 kita bisa lihat ya, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian gitu ya. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi di soal-soal kemarin, bahwa alasan utama kenapa kok selalu ada ketidakpastian itu adalah karena ini. Itu yang pertama, alat ukurnya yang tidak sempurna. Jadi kalau misalkan alat ukurnya rusak, itu juga bisa mengakibatkan munculnya ketidakpastian gitu ya. Terus ada batasan ketelitian gitu ya teman-teman. Dan selain itu juga, itu karena hasil ukur itu bukan hasil aslinya, tapi hasil pengukuran itu adalah hasil pendekatan gitu ya. Itu lebih ke arah pendekatan. Misal kayak 10 meter, misal di garis kita bacanya 10,2 gitu, sedangkan teman kita yang lainnya bacanya 10,3. Jadi ini itu merupakan jadi hasil ukur itu merupakan pendekatan dari sesuatu yang telah kita ukur dan kita baca gitu ya. Terus kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 gitu ya. Di sini kita bisa lihat gitu bahwa sebentar. Di sini kita bisa lihat gitu ya teman-teman, bahwa pada soal nomor 5, apa sih makna fisis dari komponen vektor gitu ya. Jadi komponen vektor itu kalau misalkan kita gambarkan, dia itu ada dua teman-teman. Jadi di sini misal kita gambarkan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat misalnya A gitu ya. Berarti kita misalnya punya titik koordinat A. Berarti kalau komponen vektor itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada vertikal, atau bisa kita tuliskan seperti A, Y, dan juga AX, dimana AY ini kalau misalkan kita pecah itu menjadi AY A sama dengan A sin theta
gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang horizontal, kalau kita pecah itu bisa menjadi A cos theta gitu ya. Sehingga kenapa sih kita perlu menguraikan komponen vektor ini? Karena agar kita bisa melakukan penganalisisan gaya gitu ya. Jadi maknanya itu dibagi menjadi dua komponen, yakni horizontal dan juga vertikal, serta dilakukan untuk menganalisis gaya. Jadi sini saya tuliskan terlebih dahulu teman-teman. Oke. Selanjutnya soal nomor 6. Kemarin sudah oke. Ini jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Dari sini kita bisa lihat kemarin kita sudah membahas gitu ya, apa perbedaan dari jarak dan juga perpindahan. Dan di sini akan saya tuliskan lagi gitu ya, apa perbedaan jarak dan juga perpindahan. Nah, definisi jarak. Jarak sendiri itu definisinya adalah total lintasan gitu ya. Sedangkan perpindahan sendiri definisinya adalah perubahan posisi awal dan akhir. Jadi yang dilihat adalah perubahan posisi awalnya dan juga posisi akhirnya itu di mana gitu. Nah, selanjutnya kalau jarak sendiri ini tuh termasuk besaran skalar gitu ya, yang dimana besaran skalar itu adalah besaran yang punya nilai aja. Sedangkan kalau perpindahan itu termasuk besaran vektor gitu ya. Jadi misalnya kalau dari besaran skalar sendiri itu adalah saya menempuh jarak 10 meter ke kampus A gitu. Kemudian kalau perpindahan itu adalah saya menempuh jarak ke kampus A itu sejauh 10 meter ke arah utara gitu ya. Jadi saya menempuh dengan sepeda motor ke kampus A itu sejauh 10 meter ke arah utara. Jadi itu adalah perbedaan dari jarak dan juga perpindahan. Selanjutnya kita ke soal berikutnya teman-teman. Di sini nomor 7, mengapa perpindahan itu bisa nol meskipun bendanya bergerak gitu ya. Karena sesuai yang kita bilang tadi gitu ya teman-teman, bahwa perpindahan itu adalah melihat perubahan posisi awal dan akhir gitu. Nah, karena perpindahan ini bergantung pada posisi awal dan akhir, bergantung pada posisi awal dan akhir, maka kita bisa simpulkan ketika posisi awalnya itu sama dengan posisi akhir, maka perpindahannya bisa nol. Jadi bisa dikatakan bahwa perpindahan itu akan tetap bernilai nol meskipun bendanya bergerak, karena nilai dari posisi awal itu sama dengan posisi akhir.
Jadi meskipun bendanya misal dari titik A, saya muter terus sampai balik ke titik A lagi, maka perpindahannya itu bisa dikatakan 0 gitu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 di sini kita bisa lihat apa perbedaan kecepatan dan juga kelajuan gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kita bisa identifikasi. Jadi kalau kelajuan sendiri itu adalah kelajuan sendiri itu adalah jarak tempuh per satuan waktu. Jadi kalau kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi waktu gitu ya. Dan kelajuan sendiri itu termasuk dari besaran skalar. Jadi dia hanya punya nilai saja. Nah, sedangkan kalau kecepatan sendiri itu adalah perpindahan per waktu gitu ya. Jadi dia menilai kecepatannya itu dari perpindahan kemudian dibagi dengan waktu. Nah, karena dia membagi perpindahan dengan waktu, maka bisa kita simpulkan juga bahwa kecepatan itu termasuk dari besaran vektor. Jadi kita bisa tahu nih arah kecepatannya itu kemana. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas ke soal nomor yang ke-9. Kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak gitu ya. Kapan percepatannya itu dikatakan 0 tetapi bendanya itu tetap bergerak gitu ya. Nah, kecepatan itu dikatakan percepatan itu bernilai 0 ketika percepatan itu kalau saya lambangkan sebagai A dikarenakan 0 itu ketika 1 kecepatannya konstan. Nah, kita bisa lihat dari rumus ini ya teman-teman. A sama dengan delta V per delta T. Jadi meskipun bendanya bergerak gitu ya, meskipun tetanya ada gitu, tetapi kalau kecepatannya konstan maka percepatan tersebut bisa dikatakan 0 seperti itu. Selanjutnya nomor ke-10. Jelaskan makna tanda negatif pada percepatan gitu ya. Kemarin sudah kita bahas ya teman-teman bahwa makna dari tanda negatif itu menunjukkan bahwa arahnya itu berlawanan gitu ya. Itu menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, contohnya misal kalau positif dia berarti ke kanan gitu ya. Kalau negatif ataupun tanda negatif ini berarti dia menunjukkan arah berlawanan ke kiri gitu. Sesuai dengan acuannya. Jadi tanda negatif arah berlawanan itu menunjukkan arah berlawanannya ya. Bukan nilainya yang negatif tetapi arahnya. Seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Apa ciri utama dari gerak lurus beraturan ataupun GLB gitu ya. Nah, ciri utama dari GLB sendiri itu yang pertama, lintasannya lurus gitu ya teman-teman. Jadi kayak lurus gini terus. Nah, terus kemudian yang kedua adalah V-nya konstan ataupun kecepatannya konstan. Kalau ciri dari GLB. Kemudian selanjutnya adalah ciri selanjutnya adalah percepatannya 0 atau A sama dengan 0, dan yang terakhir adalah jarak ataupun gini ya, jarak tiap salah waktu itu sama teman-teman. Sama gitu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor yang ke-12. Mengapa grafik Mengapa grafik ST GLB berbentuk garis lurus gitu ya, teman-teman. Di sini kita bisa identifikasi dari pernyataan soal sebelumnya gitu ya, bahwa kenapa kok bisa garisnya itu lurus, karena balik lagi kecepatannya itu konstan. GLB itu garisnya lurus karena kecepatannya konstan. Nah, kalau kita gambarkan itu seperti ini teman-teman. Ini misal menunjukkan graf. Ini kalau kita gambarkan dengan grafik seperti ini. Oke. Ini adalah S-nya. Ini adalah T-nya. Nah, kalau misalkan kecepatannya itu GLB itu akan selalu garis lurus gitu ya teman-teman. Kecepatannya akan selalu berupa garis lurus seperti ini. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat gitu, makna dari grafik ini itu apa. Artinya setiap setiap jarak yang ditempuh itu selalu linear dengan nilai T-nya, dengan nilai waktunya gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat gitu ya, kenapa kok GLB itu kenapa kok GLB pada nomor 12 itu berbentuk garis lurus, yaitu karena kecepatannya sendiri itu konstan. Seperti itu teman-teman. Nomor 13. Sebentar. Nomor 13. Apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep gitu ya. Di sini bisa kita lihat, kalau GLB tadi kita sudah bahas gitu ya, bahwa GLB itu cirinya adalah kecepatannya tetap. Kemudian percepatannya itu sama dengan 0. Dan bergeraknya itu sama ataupun seragam gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan
kalau misalkan GLBP begitu ya. Kalau GLBP itu artinya geraknya itu berubah-berubah gitu ya, dimana kecepatannya itu berubah, tetapi percepatannya itu tetap ataupun konstan gitu ya, serta geraknya itu dapat dipercepat atau diperlambat. Nah, kalau misalkan kita lambangkan menggunakan rumus gitu ya, rumus dari GLB sendiri, berarti ini adalah X sama dengan X0 plus V kali T. Sedangkan kalau misalkan GLBB itu V kecepatan sama dengan V awal ditambah percepatan kali T waktu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 14. Mari kita salin soalnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Mengapa percepatan gravitasi itu selalu muncul pada gerak vertikal gitu ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat gitu ya. Mengapa percepatan gravitasi itu selalu muncul pada gerak vertikal? Di sini perlu teman-teman ingat bahwa kenapa sih kok percepatan gravitasi itu selalu menuju arah vertikal? Itu karena gravitasi ataupun G itu selalu ke bawah. Nah, gerak vertikal sendiri itu juga dipengaruhi oleh gravitasi gitu ya. Dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga kalau kita gambarkan gitu ya, misal di sini. Misal sebentar. Nah, kalau misal di sini kita bisa lihat misal ada sebuah benda. Nah, maka kenapa kok percepatan itu selalu menuju ke arah bawah? Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi gitu ya, teman-teman. Jadi dari gambar sini bisa kita lihat secara bersama-sama. Selanjutnya nomor 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak gitu ya. Nah, gerak parabola itu gerak apa sih teman-teman? Gerak parabola itu adalah gerak antara gerak horizontal dan juga gerak vertikal. Nah, kalau misalkan kita tuliskan di sini alasannya gitu ya. Misalkan kita gambarkan di sini. Sebentar.
hapus dulu ini teman-teman. Gitu ya, kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat dari grafiknya. Gerak parabola itu dibagi jadi dua, yakni gerak vertikal sama gerak horizontal gitu ya teman. Nah, di sini kalau misalkan geraknya itu horizontal, berarti dia itu geraknya adalah gerak GLB ataupun gerak lurus beraturan. Gitu. Sedangkan kalau misalkan geraknya itu vertikal, dia itu geraknya adalah GLBB. Nah, kenapa kok alasannya itu bisa dibagi dua? Karena kalau horizontal itu geraknya tidak dipercepat gitu ya. Balik lagi ke konsep GLB tadi, tidak dipercepat. Nah, sedangkan kalau misalkan GLBB, dia itu geraknya dipercepat. A-nya itu ada. Nah, itu dipengaruhi oleh gravitasi itu sendiri. Jadi itu tadi alasan kenapa kok misalkan gerak parabola itu bisa dibagi jadi dua gitu ya. Selanjutnya nomor 16. Di nomor 16 kita bisa lihat apa yang dimaksud dalam gaya dalam fisika gitu ya. Jadi yang dimaksud gaya dalam fisika, gaya sendiri itu adalah tarikan ataupun dorongan gitu ya. Atau dorongan gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya gaya itu sendiri itu bisa berubah geraknya ataupun bentuknya. Dan kalau kita lihat, dia itu gaya itu juga punya nilai dan juga arah gitu ya. Artinya dia termasuk besaran vektor yang satuannya adalah Newton. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan di sini, rumusnya sama dengan F sama dengan massa kali A percepatan, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengingat dari poin-poin pentingnya ini aja. Selanjutnya nomor 17. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak gitu ya. Nah, mengapa di sini gaya tidak selalu menyebabkan gerak? Karena yang menentukan geraknya gaya gitu ya, itu ditentukan oleh resultan gaya itu sendiri teman-teman. Nah, sehingga kalau geraknya gaya itu adalah 0, misal gayanya itu sama dengan 0, maka benda itu bisa dikatakan diam
diam atau kecepatannya yang konstan. Selanjutnya kita ke nomor 18. Jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa hukum 1 Newton itu berbunyi bahwa benda itu akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan yang bekerja padanya gitu ya. Itu benda diam atau bergerak lurus beraturan, atau bisa kita adalah GLB gitu ya, bergerak jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Sehingga hukum 1 Newton itu kalau kita gambarkan itu bendanya artinya cenderung mempertahankan keadaannya. Dimana kalau kita tuliskan itu adalah sigma F sama dengan 0. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 19, teman-teman. Apa makna inersia gitu ya. Dari sini kita bisa identifikasi apa sih makna dari inersia itu sendiri gitu ya, teman-teman. Jadi makna inersia itu adalah kecenderungan benda mempertahankan keadaan geraknya. Sama seperti hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu juga bisa dikatakan sebagai hukum inersia gitu. Karena inersia itu sendiri adalah cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya. Inersia itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Sehingga bisa dikatakan pula inersia itu sulit mengubah keadaan geraknya. Atau bisa dikatakan sehingga semakin besar itu massa bendanya, maka semakin besar juga inersianya. Oke, teman-teman, kita bisa lanjutkan ke soal nomor 20. Jelaskan hubungan gaya, massa dan juga percepatan gitu ya, teman-teman. Oke. Soal nomor 20. Apa sih hubungan gaya dan juga percepatan gitu ya? Hubungan dari
gaya dan juga percepatan itu kalau kita lihat menggunakan rumusnya gitu ya, ini tuh berlaku hukum 2 Newton gitu ya teman-teman, dimana hubungan dari gaya, percepatan dan juga massa itu ada di hukum 2 Newton, dimana rumusnya dari gaya itu sendiri adalah sama dengan massa dikali percepatan gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mencari massa gitu ya, berarti kan gaya di misal kita mencari percepatan, maka kita bisa tuliskan rumusnya menjadi gaya dibagi dengan massa. Sehingga dari sini kita bisa melihat gitu ya teman-teman, bahwa satu, gaya yang besar itu dipengaruhi oleh percepatan yang besar ataupun dilambangkan A yang besar gitu ya. Nah, sedangkan kalau massa gitu ya, bisa kita lihat di sini gitu ya. Dari massa atau kita lambangkan dengan massa yang besar, itu ditentukan oleh percepatan yang kecil. Dan kita bisa identifikasi dari rumusnya gitu. Jadi kalau misalkan yang membuat percepatannya ini besar itu adalah gayanya gitu ya. Tetapi yang membuat percepatan kecil itu massanya gitu ya. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa gaya yang besar itu membuat percepatannya juga besar, dipengaruhi oleh percepatan yang besar. Sedangkan percepatan yang kecil ataupun massa yang besar itu dipengaruhi oleh percepatan yang kecil gitu ya. Jadi keduanya itu saling timbal balik seperti itu. Teman-teman kalau misalkan lupa, teman-teman tinggal melihat rumusnya ini saja, maka teman-teman juga bisa mengetahui gitu ya, apa hubungan dari gaya, percepatan dan juga massa. Selanjutnya kita ke nomor 21 teman-teman. Jadi apa sih soal nomor 21? Mengapa gaya selalu muncul berpasangan gitu ya? Nah, gaya itu selalu muncul berpasangan itu karena setiap interaksinya mereka itu melibatkan dua benda gitu ya. Jadi benda ketika saat kita memberikan benda A itu suatu gaya, maka kita juga memberikan gaya pada benda B. Begitu juga ketika benda B juga memberi gaya dengan benda A, maka benda A juga akan diberi gaya, dan itu besar gayanya itu sama-sama besar dan juga sama-sama besar, tetapi arahnya itu berlawanan gitu ya. Atau bisa kita tuliskan gitu ya teman-teman di sini, ini itu erat kaitannya dengan hukum 3 Newton. Di mana aksi itu sama dengan reaksi gitu ya. Dan juga besar gayanya itu sama, tapi berlawanan arahnya. Berlawanan arah, atau kita bisa tuliskan seperti ini. F AB, misal gaya pada A dan B itu sama dengan gaya
tapi berlawanan. Itu antara B ke A gitu. Selanjutnya kita ke nomor 22. Kita copy dulu teman-teman. Oke. Kita ke soal nomor 22. Apa sih tujuan dari menggambar gaya diagram bebas gitu ya teman-teman? Di sini tujuannya adalah seperti yang kita bahas kemarin, bahwa tujuan dari menggambar diagram bebas adalah satu, menampilkan seluruh gaya ataupun kita lambangkan dengan F gitu ya, pada benda. Kemudian yang kedua, karena kita menampilkan seluruh gaya ya, maka kita juga bisa memudahkan analisis, gitu ya teman-teman. Gaya. Dan yang terpenting, kenapa kita membuat diagram bebas ya, itu karena kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa menentukan arah sumbunya. Menentukan arah sumbu gitu ya teman-teman. Atau kalau misal kita gambarkan itu seperti ini. Misal ini adalah terdapat benda jatuh gitu ya. Nah, misalkan ini ada benda, kemudian karena dengan adanya diagram bebas kita itu bisa melihat bendanya itu seperti ini menuju ke bawah, tapi ada yang ke atas juga. Jadi nah, dengan kita menentukan diagram bebas, kita itu jadi tahu bahwa W-nya ataupun beratnya itu sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, yakni gaya normal gitu ya. Oke, gitu. Lanjut ke soal nomor 23. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Jelaskan fungsi gaya normal gitu ya teman-teman. Gaya normal itu gaya apa sih? Gaya normal itu adalah gaya kontak yang diberikan permukaan pada benda dengan arah tegak lurus permukaan. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah agar benda benda itu tidak menembus permukaan gitu ya. Jadi fungsi dari gaya normal, okay. Gaya normal itu apa sih? Adalah gaya yang tegak
lurus permukaan. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsi dari gaya normal itu adalah menopang benda tersebut agar tidak menembus permukaan gitu ya. Menopang benda. Atau kita bisa rumuskan gitu ya, gaya normal di sini itu adalah N sama dengan massa kali gravitasi. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 24. Mengapa gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak? Jadi kenapa sih gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak gitu? Dari sini kita bisa lihat gitu ya. Fungsi dari gaya gesek itu sendiri, gaya gesek berarti gaya tersebut fungsinya adalah untuk menghambat gerak benda gitu ya. Menghambat gerak benda. Sehingga ketika gaya ini kecenderungannya itu melawan arah gitu ya teman-teman, karena dia menghambat gerak benda. Atau kita bisa tuliskan gitu ya rumus dari gaya gesek sendiri ini. F gaya gesek itu sama dengan mu kali normal gitu ya. Karena gaya gesek ini bergantung pada permukaan dan juga gaya normal. Selanjutnya kita bahas soal nomor 25. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat sebentar. Apa sih yang menyebabkan sebentar. Apa sih yang menyebabkan benda itu meluncur miring gitu ya? Nah, benda itu bisa dikatakan meluncur miring itu karena komponennya itu sejajar dengan bidang tersebut gitu ya. Jadi alasannya itu karena benda tersebut itu diuraikan jadi dua komponen gitu ya. Sehingga dua komponen. Nah, di mana dua komponen itu erat kaitannya dengan massa kali gravitasi kali sin theta, dan juga erat kaitannya dengan ini sejajar ya teman-teman. Nah, kalau tegak lurus itu erat kaitannya dengan massa kali gravitasi kali cos theta. Dimana ini adalah satuan dari, ini adalah rumus dari W ataupun berat. Nah, karena
dia itu dibagi menjadi dua, yakni sejajar dan juga satu komponennya gitu ya, maka benda itu dapat dapat meluncur gitu ya teman-teman, karena bidangnya lurus sin theta dan juga pada saat tertentu meluncurnya itu jika gaya penariknya itu lebih besar dari gaya penahannya. Jadi ketika benda itu misal diluncurkan gitu ya, gaya yang menarik ke bawah itu lebih besar daripada gaya yang menahan dari atas gitu. Makanya kenapa kok apa tadi pertanyaannya, kenapa kok benda itu dapat meluncur di bidang miring? Intinya karena gaya gaya penarik ke bawahnya itu jauh lebih besar daripada gaya yang menahan dari atas gitu teman-teman. Selanjutnya nomor 26. Oke, nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar gitu ya? Kenapa sih kita perlu memerlukan gaya sentripetal gitu ya? Karena arah kecepatan benda itu sendiri itu selalu berubah nih teman-teman, walaupun besar kecepatannya itu bisa tetap. Kemudian karena arah kecepatannya itu berubah, maka ada percepatannya itu yang menuju pusat lingkaran gitu ya. Jadi kalau misalkan kenapa kita diperlukan gaya sentripetal itu karena kalau kita tuliskan di sini, hal ini dapat terjadi karena arah kecepatannya itu selalu berubah. Perlu F sentripetal gitu ya. Itu karena arah kecepatannya itu berubah. Sehingga karena arah kecepatannya itu berubah, maka juga ada percepatannya gitu ya. Percepatannya juga berubah. Yang dimana gerak melingkar itu arahnya selalu menuju pusat. Nah, kalau kita rumuskan gitu ya, kenapa kita perlu gaya sentripetal, itu sama dengan Fs sama dengan ini itu berasal dari sebentar. Gaya sentripetal itu sama dengan kecepatan kuadrat dibagi L. Kita juga bisa menuliskan gitu ya, bahwa di sini kecepatan dari gaya itu bergantung pada massa kali kecepatan kuadrat per R. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini kita salin sebentar di page selanjutnya. Kita ke soal nomor 27. Oh ya, kita gambarkan dulu ya teman-teman di sini. Gayanya itu gimana sih kalau percepatan sentripetal itu? Misal kita pilih di sini. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, bahwa kenapa kita perlu gaya sentripetal? Itu karena gayanya itu selalu menuju pusat. Jadi percepatannya itu selalu menuju pusat. Jadi ini A-nya. Nah, ini kecepatannya teman-teman.
Makanya itu kenapa dia selalu menuju pusat gitu ya. Setiap dia berputar itu selalu menuju pusat. Makanya itu kenapa adanya gaya sentripetal, karena arah kecepatannya berubah dan juga percepatannya itu selalu menuju arah pusat. Selanjutnya kita ke nomor 27. Apakah gaya sentrifugal itu benar-benar ada gitu ya? Bisa dibilang bahwa gaya dari sentrifugal sendiri itu adalah gaya yang semu ataupun gaya kebalikan dari sentripetal ya. Kalau misalkan gaya sentrifugal itu adalah gaya yang semu, gaya yang fiktif ataupun gaya yang seolah-olah gitu ya. Jadi sentrifugal itu adalah gaya semu ataupun gaya yang fiktif gitu teman-teman. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, karena gayanya itu semu dan fiktif, maka dia itu tidak nyata gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa langsung mengatakan gitu ya, bahwa gaya sentrifugal itu adalah gaya yang semu ataupun fiktif karena dia itu selalu muncul pada kerangka yang berputar gitu ya. Jadi dia cuma terjadi ketika suatu benda itu berputar gitu ya, ataupun benda tersebut itu melingkar. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas nomor 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan gitu ya. Dari sisi percepatan gitu ya. Dari sini kita bisa langsung lihat gitu ya, bahwa kalau gaya gerak lurus ataupun gerak lurus gitu ya, itu berarti percepatannya itu bisa dikatakan 0 ataupun sama dengan 0. Itu karena kecepatannya itu konstan gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi gerak melingkar gitu ya, gerak melingkar itu tetap ada percepatannya teman-teman. Jadi percepatannya itu enggak 0. Nah, hal itu terjadi karena arah kecepatannya itu berubah. Kecepatan kita lambangkan dengan V ya teman-teman. Jadi arah kecepatannya itu berubah. Gitu. Selanjutnya kita ke nomor 29. Nomor 29. Jelaskan pengertian usaha gitu ya. Nah, pengertian dari usaha sendiri itu adalah
perpindahan energi oleh gaya gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, usaha itu adalah perpindahan energi oleh gaya. Jadi kalaupun kita rumuskan gitu ya, rumus dari usaha itu sendiri adalah W sama dengan F kali S cos theta, teman-teman. Kalau kita gambarkan di sini seperti ini. Jadi di sini adalah F-nya, ini adalah S-nya gitu ya, atau jaraknya, dan ini adalah theta-nya. Makanya Fs cos theta. Selanjutnya kita ke soal nomor yang terakhir. Kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Jadi di sini kita bisa lihat gitu ya, masih dengan berkaitan dengan soal nomor 29. Kita lihat dari rumusnya dulu, teman-teman. Jadi misal usaha itu kan rumusnya F kali S kali cos theta gitu ya. Dimana usaha itu akan bernilai 0 W sama dengan 0 jika S-nya itu sama dengan ataupun perpindahannya itu sama dengan 0 juga. Dan usaha itu juga bisa dikatakan 0 jika tetanya itu sama dengan 90 derajat, di mana nilainya adalah 1. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu tadi merupakan pembahasan soal fisika esai untuk persiapan UTS fisika dari nomor soal 1 sampai soal 30. Dan untuk soal 31 sampai soal nomor 50 akan dilanjutkan di part video berikutnya. Jadi tetap pahami dan tetap pantau video berikutnya. Sampai jumpa di part video selanjutnya.